Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Sahur bareng Ustadz Alvan. Bersama saya Rida yang akan menemani kebersamaan kita ya kurang lebih 30 menit ke depan. Dan pendengar di studio sini juga sudah hadir bersama saya seorang ustadz yang ganteng, ada Ustadz Alvan. Ya. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustadz udah sahur? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Ustadznya udah sahur nih. Dan kalau mendengar gimana nih? Udah pada sahur atau mungkin baru bangun ya? Masih tidur. Masih tidur. Oke. Ayo bangun masak buat para ibu-ibu juga ya. Jangan lupa untuk masak biar suami dan juga anak-anaknya tidak telat keburu imsak nih. Iya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada dan di studio, topik yang akan kita bahas yaitu menjalankan bulan Ramadan benar-benar sebagai bulan umat Nabi Muhammad SAW. Benar Ustadz? Benar. Oke. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu ya Ustadz ya dan juga para pendengar, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah singkat tentang topik kita. Ya. Silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na fi hadha as-sahur al-mubarak walladzi jama'na fi hadha ash-shahr ar-ramadani al-mubarak walladzi jama'na fi hadha al-makan al-mubarak alladzi yanzilu fihi ar-rahmah wal-maghfirah wal-barakah was-sa'adah min Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin hadirat ya maupun yang hadir bersama-sama kami di dalam perbincangan mengenai bulan suci Ramadan, menjadikan bulan suci Ramadan benar-benar menjadi bulannya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang sedang menonton di rumah atau mungkin yang sedang mendengarkan, mari sama-sama sedikit sejenak ya kita kupas tentang bagaimana sebenarnya bulan Ramadan, bulan yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat baginda Nabi besar Muhammad, yang mana bulan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, khusus sebagai kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Ramadan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam bulan kita, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi besar Muhammad, maka ketika masuk dalam bulan Rajab banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, karena pasti dalam keseharian kita tak luput dari yang namanya kesalahan, tak luput dari yang namanya dosa. Tapi kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin dan Kamis kita punya amalan itu di store sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari Senin dan hari Kamis di store kita punya amalan, selalu senantiasa sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah cek satu persatu akan umat baginda Nabi besar Muhammad. Idza wajadal khair, apabila Nabi Muhammad di dalamnya tersebut mendapatkan amalan umatnya yang baik,
fayahmadillah, maka Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab umatnya melaksanakan amalan atau suatu hal yang baik yang mana bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza wajada su, kalau Rasulullah mendapatkan kejelekan amalan di dalam setoran amalan umat baginda Nabi besar Muhammad, fayastaghfirullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah sampai sudah dimaafkan itu dosa umat baginda Nabi besar Muhammad, baru kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu istimewanya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masuk ke dalam bulan Sya'ban, yaitu bulannya Nabi besar Muhammad, bulan yang mana bulan tersebut kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita setelah istighfar, habis itu kita salawat sama Nabi, kemudian baru kita masuk di dalam menyongsong kita punya bulan, yang mana kalau sudah masuk bulan suci Ramadan tinggal kita panen saja, tidak ada lagi sibuk-sibuk nyangkul, tidak ada sibuk-sibuk lagi menanam, tidak ada sibuk-sibuk lagi mupuk. Karena apa? Di bulan Rajab kita sudah tanam, di bulan Sya'ban kita sudah mupuk, di bulan Ramadan tinggal kita panen saja, ya. Karena ini adalah bulan yang khusus, ya, bulan yang diberikan oleh Allah khususiyah untuk umat baginda Nabi besar Muhammad yang mana tidak diberikan di umat-umat sebelum umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi pesan dari kami, ya, untuk tayang perdana, ya, di RRI Serui ini, ya, semoga kita menjadikan bulan suci Ramadan ini benar-benar sebagai bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan di dalamnya kita banyak melaksanakan ibadah, dengan di dalamnya kita banyak melaksanakan solat, dengan di dalamnya kita banyak melaksanakan sedekah, melaksanakan infak, ya, melaksanakan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena banyak, ya, yang ada di dalam bulan puasa ini tapi banyak yang tidak puasa. Iya, benar Ustaz. Ya. Mungkin kita sahur ikut, ya, pemirsa yang hadir pada sahur, ya. Sahur ini, subuh ini menjelang imsak, ya. Mungkin ada yang ikut sahur tapi kelak nanti di jam 12 dia sudah makan lagi, ya. Ketika masuk jam 3 dia sudah makan lagi. Atau mungkin yang dengar, ya, yang mungkin lagi dengar di rumah, ya, lagi asik-asik makan ikut sahur, ya. Sudah ikut sahur, ya. Nanti tidak dia ikut buka tapi dia sudah buka di jam 12 siang. Kenapa? Karena dia tidak karena dia tidak menjadikan bulan Ramadan ini benar-benar sebagai bulan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mereka mengatakan bahwasanya, Ustadz, kan katanya setan itu dibelenggu, ya, atau diikat seperti itu, toh? Tapi kenapa masih banyak yang tidak puasa? Masih banyak yang tidak zakat, ya? Masih banyak yang mengatakan bahwasanya sudah kan puasa itu makan dan minum, kalau rokok bisa. Jadi banyak di semacam daerah-daerah di luar sana, ya, kemudian mereka itu merokok karena mereka menyangka itu hal yang asap, begitu, bukan makanan yang masuk atau mungkin bukan minuman yang masuk, begitu. Tapi kita ndak, ya. Kenapa? Karena kita menghargai pemberian khusus dari Allah, maka jangan sampai kita melemparkan dosa kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umat zaman dulu melemparkan kepada Nabi Muhammad kotoran onta ketika hendak datang ke masjid, ya, hendak datang sholat jamaah, maka kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang sudah dimuliakan oleh Allah karena kita ikut sama Nabi Muhammad, jangan kita lemparkan kotoran dosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Maka dari itu jadikan kita ini sebagai pengikut yang setia, ya, pengikut yang sudah diagung-agungkan, pengikut yang sudah dibangga-banggakan oleh Nabi besar Muhammad. Sebenarnya ini kita jahil, ya, kita tidak tahu apa-apa, tapi karena ada datangnya Nabi Muhammad kita tahu sholat, ada datangnya Nabi Muhammad kita tahu puasa, ada datangnya Nabi Muhammad kita tahu zakat dan segala hal-hal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pemirsa yang hadir pada sahur kali ini, ya, sahur pertama, ya. Sahur pertama. Jadi sahur pertama harus semangat, ya. Harus semangat sahur pertama itu. Jangan sampai menjadikan itu sahur, ya, sama sekali hanya angin yang lewat begitu saja. Enggak, karena Rasulullah bersabda, fi kulli sahurul barakah. Di dalam sahur itu ada berkah, ya. Jadi siapa yang tidak sahur, dia hanya menjalankan ibadah wajib puasa, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan sebagai berkah, ya, begitu. Ya, mungkin ada yang mau dibahas atau mau dipertanyakan?
Oke, Ustadz, bagaimana nih caranya ketika kita lupa akan berniat puasa? Oh iya, ya jadi banyak yang sahur makan sampai udah 3 mangkok tapi udah lupa niat Lupa, sudah iya ya. benar. Tahu ingat-ingat udah di azan asar. Jadi sudah ya Iya, Allah salat baru dia ingat itu apa namanya? Dia lupa ingat itu ya Allah niatnya. belum niat saya. Iya, gimana nih? Karena kita di Indonesia di sini itu rata-rata memakai madhab Imam Syafi'i ya. Yang mana dalam fikih ini madhab Imam Syafi'i itu kalau berniat puasa itu setiap mau puasa besok sahurnya dia sudah niat ya. Iya. Mau puasa besok dia sudah niat, jadi satu hari satu niat. Kalau Imam Maliki, madhab Imam Maliki ini dia niat sebulan full. Ya, dia niat sebulan full. Karena kita ini berhati-hati, takut nanti satu hari kita lupa akan niat puasa, maka kita pakai 2 niat. Niat yang pertama kita taklid, ya kita ikut ke Imam Maliki untuk menjaga kita punya kelupaan, karena manusia ini tidak luput dari lupa dan dosa. Iya, benar, Ya, Ustadz. istrinya saja dia bisa lupa karena kenapa? Kenapa dia bisa lupa? Dia punya istri. Dia Kenapa pergi, tuh? ya dia pergi cari 02. Oke, siapa tuh? Siapa tuh? Ya. Jadi kalau begitu saja sudah lupa, bagaimana dengan niat ya? Niat Iya. yang kadang disepelekan sama orang tapi bernilai pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu niatnya begini ya, untuk pemirsa yang di rumah ini harus didengar ini karena tidak diulang lagi ini ya. Kalau boleh dicatat. Iya, boleh dicatat, mau direkam sudah. Direkam juga Atau boleh. mungkin yang tidak sempat masih bisa hadir di YouTube-nya ya. Iya, Nah, benar. nanti silakan konsultasi saja di bawah sini ya. Konsultasi yang penyakit hati toh, silakan Iya, datang. benar. Penyakit bangga diri, ujub, hasud, iri ya. Kadang Iya. itu kita punya tetangga itu kita beli kipas angin dia yang terputar. Iya, Ya, benar Ustadz, benar. Kita benar. beli kompor dia yang kepanasan. Iya, dia Kita terbakar ya. kita yang beli kulkas dia yang kedinginan. Kenapa? Karena punya penyakit hati ini Iya, ya. benar. Maka dari itu kita manusia ini tidak luput dari hal-hal seperti itu, makanya dari itu jangan sampai kita tinggalkan ini niat ya. Iya, Ustadz. Jadi niat yang pertama kita niat berpuasa full 30 hari ya. Niatnya begini. Nawaitu sauma ya salasina syahran taklid lil Imam Malik ihtidharan lillahi ta'ala ya. Jadi Ustaz terlalu panjang itu bahasa Arab lagi. Iya. Ya, kalau enggak bisa langsung pindahkan ke bahasa Indonesia. Indonesia. Allah tuh paham semua bahasa. Ente orang mau pakai bahasa Jawa difaham sama Allah. Ente orang mau pakai bahasa Bugis difaham sama Allah. Mau pakai bahasa Papua difaham sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang baik ya. Jangan sampai kita niat dalam WC ya. Itu bukan haram ya. Niat dalam WC itu tidak haram tapi kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya begini kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya niat puasa 30 hari full ya, taklid untuk berpindah sebentar di madhab Imam Malik ihtidharan, sebab berhati-hati karena ditakutkan ini kita di Indonesia ini Imam Syafi'i niatnya harus setiap hari, takutnya dalam satu hari kita ada lupa ya. Maka dari itu kita niat ihtidharan secara berhati-hati, waspada lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah niat itu dalam memasuki bulan 1 Ramadan, sudah sampai sana enggak usah niat lagi. Tapi tetap kita selalu niat memakai madhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kalau di Indosiar tuh ada lagunya loh. Apa tuh Ustadz? Gimana? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti hari-hari kita bikin lagi punyanya. Ya, Ya, boleh itu boleh. kita ndak usah ikut-ikut mereka orang di sana. Iya, Kita bikin kita punya kreatif juga. ya, Ustadz. Iya. Kreatif. Ya, begitu untuk jawaban pertanyaan yang tadi. Oke, jadi begitu ya para pendengar di mana saja Anda berada. Dan Ustadz mau bertanya lagi masih boleh nggak sih? Boleh dong. Oke, masih boleh. Nah Ustadz, bulan puasa ini kan para syaitan ini kan diikat, dibelenggu gitu ya. Namun kenapa nih masih banyak yang nggak puasa? Kenapa tuh Ustadz? Oh iya. Iya. Ayo siapa nih yang ikutan sahur tapi nggak puasa, atau puasa tengah hari gitu ya? Nggak puasa tapi ikutan buka puasa. Ya malu. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya Ustadz,
dalam hadis itu sudah tertera dan bahkan dijelaskan bahwasanya idza jaa syahrul Ramadan, apabila datang kepada kita itu bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah bukakan itu 8 pintu surga. Ya, wa ghulliqat abwabu jahannam, Allah tutup 8 pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan Allah belenggu itu setan, ya. Allah ikat itu setan. Tapi kenapa banyak yang tak puasa? Ya, bahkan lagi puasa ya, dia tahu dia puasa tapi pergi main togel di sana. Ya, ini yang di rumah ada yang kesinggung ini ya. Ya, siapa tuh? Nggak apa-apa, kita harus ingatkan. Jadi Iya. syarat-syarat jadi pendengar kita, pendengar nasihat itu kita harus merasa bahwasanya diri kita yang diserang terus. Ya, Iya, harus baperan ya, Ustaz? harus begitu. Iya, harus baperan kalau di dalam majelis taklim itu. Tapi tidak boleh dibawa dalam ke penyakit hati begitu, Iya, tidak boleh. benar, Tapi benar. kalau dalam nasihat itu disinggung, kita harus merasa. Iya, harus Itu rukun baper, itu, harus. masuk ke dalam syarat kita menjadi pendengar nasihat. Ya, jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi kita ini memang setan itu sudah dibelenggu. Ya, setan itu sudah diikat, tapi ada dalam diri kita yang namanya hawa nafsu. Iya, Ustaz. Ya. Dan kalau setan itu betul-betul, kalau musuh itu kita lihat begini nampak, kita tahu itu musuh. Ya, jelas itu dia musuh. Tapi coba lihat hawa nafsu, tahu tempatnya di mana? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Nggak Ya, tahu. bagaikan kita punya HP nih, punya HP. Ya, ini HP bisa hidup, nggak bisa dipakai kalau nggak ada pulsa. Benar. Ya, nggak akan bisa dipakai kalau nggak ada pulsa. Pulsa. Sekarang pertanyaannya, tahu nggak letaknya pulsa itu di mana? Nggak tahu. Nggak Gimana tahu. nih? Ya begitu juga ya. Dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu. Iya. Yang mana kita tidak tahu itu hawa nafsu di bagian mana. Apakah dia di bawah, apakah dia di atas, apakah dia di tengah. Tidak tahu. Tapi dia berada dalam jiwa. Jadi musuh yang sebenarnya itu yang bersahabat dengan kita. Ya, karena kalau musuh yang jelas itu kita tahu, oh itu musuh. Ya, oh itu setan, oh itu iblis, kita tidak boleh ikut dia. Tapi kalau yang berada dalam jiwa yang bersahabat dengan kita, bahkan sebagian dari orang ketika sudah takbir Allahu Akbar sholat, itu takbir pertama khusyuk, sudah baca Al-Fatihah imam, dia punya pikiran lari ke pasar. Iya, benar. Ya, banyak yang seperti itu toh. Siapa tuh? Sudah itidal, sami Allahu liman hamidah, kembali dia punya pikiran ke WC. Iya. Allahu Akbar, ruku ya, kembali ke kasur ya, pas sujud dia lupa dia punya uang taruh di mana. Ingat-ingat pas tahiyat terakhir, assalamualaikum warahmatullahi, oh ternyata saya simpan di bawah kasur. Iya. Itu yuwaswisu fi sudurin nas, dia membisikin hati-hati manusia. Untuk apa dia bisik itu? Untuk agar manusia lupa sama Allah ya. Iya. Nah, di dalam diri manusia ini ada hawa nafsu ya. Kadang kalau kita menahan makanan yang dari luar ke dalam itu gampang enggak? Gampang. Gampang. Ya, ada air di sini, ekstra jos susu. Ya, lagi puasa-puasa jam 1 siang panas. Ya. Siapa yang Walaupun tergoda? dalam hati mau tapi bisa kita tahan itu. Iya, bisa. Ya, bisa kita tahan itu yang dari luar. Coba yang dari dalam keluar. Ya, lagi duduk-duduk enak puasa, tahu-tahu ngobrolin orang. Bicara orang, tidak sadar. Jadi yang paling susah itu menahan yang dari dalam keluar. Tapi yang dari luar ke dalam itu gampang. Ya, tidak begitu sulit. Baru mau buka puasa ya, baru hadir majelis taklim. Setelah hadir majelis taklim, dia keluar dari majelis taklim, dia bilang, ih si itu begini. Masuk lagi dalam penyakit. Masuk lagi dalam penyakit hati. Jadi menahan yang dari dalam keluar ini susah, termasuk darinya hawa nafsu yang tadi. Jadi bukan kata setan itu dibebaskan, tapi kita punya hawa nafsu ini. Dalam kitab Burdah ya, di dalam kitab Burdah karangan Imam Busiri radhiyallahu an mengatakan bahwasanya wan nafsu katifli intuhmilhu wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatihimi. Nafsu itu kayak anak bayi yang disusui. Iya. Kalau itu ndak disapi itu ndak dilepas, Iya, benar. sampai berjenggot dia tetap nyusu. Nyusu. Betul. Iya. Ya. Tapi 2 tahun ini biasa sudah dilepas. Begitupun hawa nafsu. Kalau kita terus nurutin dia sampai kita tua, kita bakal ikut hawa nafsu. Ya, tapi kalau kita lepas itu hawa nafsu, kita bertolak belakang dengan kita punya kecintaan dengan ini ibadah, insya Allah dia lepas.
Iya. Ya, maka dari itu banyak yang tidak berpuasa karena dia tidak mengetahui bahwasanya dalam dirinya punya hawa Hawa nafsu nafsu. itu. Jadi gitu ya pendengar. Jadi buat kalian harus banget puasa wajib nih. Iya, wajib. Oke Ustadz, masih ngomongin soal puasa juga nih Ustadz. Iya. Bagaimana nih hukumnya orang yang berpuasa Heeh. tapi tidak sholat? Hayo siapa nih? Harus baper, semua harus baper. Ada yang puasa tapi tidak sholat. Iya benar. Ada yang sholat tapi tidak puasa. Tidak puasa, Ah. kebolak-balik gitu ya. Jadi itu namanya STMJ. Sholat terus, Ha-ha. maksiat jalan. Oke, baper nggak tuh baper? Ya, jadi begini, ada salah seorang murid ya bersama gurunya bertanya. Mm-mm. Murid ini bertanya, wahai syekh, wahai guru, bagaimanakah pendapatmu tentang seseorang yang sodakoh tapi dia tidak sholat? Mm-mm. Dan bagaimana pendapatmu dengan orang yang sholat tapi dia tidak sodakoh? Ya, apa yang salah dan apa yang benar? Syekhnya bilang sebenarnya dua-duanya benar. Mm-mm. Yang salah itu ente yang jangan nyalahkan orang. Iya, yang salah itu ente yang nyalahkan orang. Bisa jadi dari dia punya sodako ini bisa memperbaiki dia punya sholat. Sholat. Bisa jadi dia punya sholat ini bisa memperbaiki dia punya Sodako. sodako begitu. Tapi ini berkaitan dengan hal yang sunnah dengan wajib. Bagaimana dengan yang wajib dengan yang wajib? Sholat itu wajib. Wajib. Puasa bulan Ramadan Juga wajib. Jadi nggak bisa ditinggalkan ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa. Jadi sudah puasa ya tetap harus menjalankan sholat. Sholat. Jangan kata tidurnya orang puasa itu ibadah, terus dia tidur dari sahur sampai buka puasa. Ya, ibarat kata mangkok ya, mangkok yang mau diisikan itu air, tapi mangkok tersebut bocor. Bocor. Kenapa? Karena tidak ada pondasi di dalamnya itu sholat ya, amal-amal yang baik. Ada juga yang dalam puasanya itu maksiat. Ya, itu bagaikan mangkok yang di dalamnya itu enggak bocor, tapi mangkoknya kotor. Mau enggak diisikan nasi? Enggak mau kalau Nggak kotor. Mau enggak diisikan itu air? Enggak mau juga. Nggak mau juga. Ya, makanya bersihkan kita punya mangkok dalam artian mangkok di situ hati, biar kita punya pandangan nadhrah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Oke, jadi begitu ya buat teman-teman semua, para pendengar di mana saja Anda berada. Kalau bulan puasa ini wajib sholat. Mm-mm. Kalau sholat juga wajib puasa Iya. ya. Ada yang tidak wajib puasa? Siapa tuh Ustaz? Ya perempuan toh. Yang Ya, punya bonus. Ya, yang punya bonus. Tapi jangan lupa untuk dibayar ya Ustaz. Iya, kadang banyak yang enggak bayar akhirnya numpuk. Iya, numpuk. Iya, ditakutkan karena ajal nih kita enggak tahu. Heeh. Tahu-tahu belum kita bayar kita punya utang puasa, tahu-tahu kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Iya. wa taala. Kan sayang sekali. Iya, sayang banget. Jadi buat para ciwi-ciwi ya Ustaz yang punya yang punya utang Kalau jangan lupa di dibayar. tempat saya bukan ciwi-ciwi namanya. Terus Kalau apa, di Ustaz? Bandung awewe. Awewe, neng gelis ya. Oke, Ustadz, batal nggak sih kalau puasa jika melihat aurat seseorang, Mm-mm. entah itu sengaja dan juga tidak sengaja, dan apa nih Ustadz hukumnya? Oke, di dalam fikih itu ada kaidah ya. Dalam fikih itu ada kayak an-nadhir wal mandzur mahrum. Orang yang memperlihatkan aurat dan orang yang melihat aurat sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat begini saja. Orang yang puasa tapi lihat aurat. Mm-mm. Ya, ibarat begini. Kita sedang sholat ya, tapi kita pakai kaos lekmong. Ya. Nggak haram, tapi kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, dia hanya menggugurkan pahala wajib, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari dia punya ibadah. Karena kita kalau dagang, kita kembali modal, itu rugi enggak? Rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi keringat. Makanya dikatakan yang wajib ini rasul mal. Semua pekerjaan yang wajib ya, yang diwajibkan sama Allah itu namanya rasul mal, modal. Modal. Kita kembali ke akhirat, kita bawa modal, kita rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi umur, rugi kesempatan, rugi kesehatan. Kalau yang sunnah ini namanya rebeh. Rebeh. Ya, Oke. sebenarnya ribhun. Tapi kalau orang Arab bilangnya rebeh. Bahasa Arabnya ribhun, cuma kalau kita bilang di Arab sana bilangnya rebeh. Ya, keuntungan. Jadi kalau mau mendapatkan betul-betul itu keuntungan untuk kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jalankan itu sunnah.
Oke. Jalankan. Jadi nggak ngebatalin tapi menggugurkan gitu ya? Iya, tidak membatalkan, hanya kurang menyempurnakan kita punya pahala. Oke. Nah, Ustadz, pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Saya mau tanya, bagaimana nih puasanya umat baginda Rasulullah SAW? Oh iya, jadi umat-umat terdahulu itu ya, ada yang berpuasa umatnya ya, para nabi, para rasul itu ada yang berpuasa hanya puasa mulut. Ya, ada yang puasanya hanya puasa telinga. Ada yang puasanya hanya puasa mata. Dalam artian kalau dia puasa mulut berarti dia tidak bicarakan orang. Ya, dia tidak makan juga, tidak minum juga. Ada yang puasa telinga. Puasa telinga itu apa? Dia tidak mau dengar-dengar hal yang kecuali hal tersebut diridhoi sama Allah. Ada yang puasa mata. Puasa mata bagaimana? Dia tidak mau mandang kecuali hal-hal yang diridhoi sama Allah. Tapi puasanya umat Rasulullah ini, umat baginda Nabi besar Muhammad, melengkapi dari semua puasa umat-umat terdahulu sampai zaman sekarang. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ya, makam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa yang tidak ada dia dapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia hanya puasa makan minum, tapi matanya tetap mandang aurat. Telinganya tetap mendengar hal-hal yang tidak diridhai Allah. Mulutnya tetap bicara-bicara orang. Ngomongin orang. Itu tetangga saya baru beli kulkas, duitnya dari mana? Iya, maka mulut ini bahaya loh. Makanya dikatakan mulut itu jismuhus shaghir wa itsmuhu kabir. Bentuknya mungil, cantik, indah, kadang dipakaikan lipstik, tapi sampai sudah cantik, sudah indah begitu dia pergi bicara orang. Iya, ya, siapa tuh? Jadi siapa tuh, Ustaz? Ya sudah, yang merasa saja sudah ya. Oke, merasa harus baper nih semua ya. Iya dong. Mungkin begitu. Jadi puasanya umat baginda Nabi besar Muhammad itu melengkapi dari semua puasa-puasa umat terdahulu ya. Jadi ada yang puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, bahkan puasa kaki, puasa tangan. Kita umat baginda Nabi besar Muhammad puasa semuanya. Oke, jadi puasa begitu semuanya. ya. Tidak boleh hanya tahan lapar haus doang, tidak boleh. Mata juga harus tahan. Telinga juga ya Ustaz. Kalau nggak sengaja dengerin orang gibah gimana nih Ustaz? Kabur saja. Kabur aja, lari ya. Kalau ada ibu-ibu yang ngobrol ngerumpi gitu ya, kalian lari aja, tutup telinga. Karena manjalas janas. Ada orang begini, Ustaz saya tidak ikut bicara, tapi kamu duduk di situ kan? Ya sama saja. Sama saja. Ya sama saja. Okay. Karena dia dengar. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Hindari aja sahabat keren. Hindari aja ya para pendengar. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya ya. Oke, sama-sama. Dan para pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya sampai di ujung acara ya pada sahur kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya Rida selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.